Baik, hari ini kita di chapter ke-9 ya, teman-teman. Di chapter ke-9 ini nanti kita akan mempelajari error atau caranya mengerjakan soal structure bagian kedua. Oke, yaitu nomor 16 sampai 40. Tapi sebelumnya kita review sedikit mengenai materi-materi kita sebelumnya biar nggak lupa ya. Oke, jadi dari hari pertama sampai hari ke-8 kita sudah menemukan ke-7 kelas kata untuk mengerjakan soal structure TOEFL nanti beserta masing-masing penggunaannya di dalam kalimat ya, teman-teman. Yang pertama ada noun kata benda, yang kedua ada pronoun kata ganti, verb kata kerja, conjunction kata hubung, adjective kata sifat, preposition kata preposisi, adverb kata keterangan. Nah, nanti pertama-tama teman-teman cek dulu predikat di dalam soalnya ya, karena kalimat wajib punya subjek dan predikat. Kalau subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb. Kemudian di dalam kalimat kalau mau ada lebih dari satu subjek satu predikat nggak apa-apa, syaratnya harus ada conjunction ya teman-teman. Atau bisa dibilang kalau conjunction ini menghubungkan dua subjek dua predikat, terutama yang selain fanboys. Kemudian jika teman-teman ketika mencari subjek predikat menemukan penanda inversi, berarti cari yang predikat dulu baru subjek di pilihan ganda ya teman-teman. Dan jika teman-teman menemukan penanda double komparatif yaitu the more ya, the more kayak gitu berarti carikan gandengannya dulu, carikan the more satunya dulu seperti itu. Nah, nanti kalau nggak ada berarti kita disuruh mencari gandengannya di pilihan ganda seperti itu. Nah, tapi nanti kalau sudah dicek secara sentencing nggak ada masalah, berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Phrasing yang pertama kita pelajari kemarin adalah penggunaan kata sifat atau adjektif yang mana dia bisa menjelaskan kata benda, entah kata benda itu tempatnya di subjek ataupun di objek seperti itu. Kemudian setelah kita belajar adjektif, kita juga belajar kata keterangan atau adverb ya. Nah, nanti kalau titik-titiknya itu bukan di sebelumnya noun atau kalau ada nounnya double ya, teman-teman. Entah di subjek, entah di objek, nounnya double berarti salah satu harus kita rubah jadi keterangan. Seperti itu. Nah, kalau nounnya double kita tambahkan preposition. Kalau misalkan intinya kalau subjek predikat objek sudah lengkap semua berarti itu kita hanya butuh keterangan saja. Seperti itu. Dan keterangan yang saya barusan bilang dia bisa menjelaskan predikat ataupun selain predikat. Ketika dia menjelaskan predikat tempatnya, kita harus tahu dulu jenis predikatnya. Kalau predikatnya berupa linking verb atau to be yang berdiri sendiri ya, is, am, are, was, were atau teman-temannya itu, nanti tempatnya adverb adalah di setelahnya. Kalau predikatnya berupa verb tunggal, yaitu verb 1, kalau nggak gitu verb SIS atau verb 2, keterangan atau adverb itu tempatnya di sebelum atau di setelahnya. Dan jika predikatnya berupa auxiliary yang diikuti sama verb atau kata kerja, tempatnya adverb itu adalah di setelah auxiliary pertama. Entah setelah auxiliary pertama, entah setelah auxiliary kedua, ataupun setelah verbnya. Ya, yang pasti tidak boleh di sebelum auxiliary pertama, teman-teman. Nah, nanti kalau ditulis rumus jadinya seperti ini. Nah, auxiliary itu apa? Auxiliary itu adalah kata kerja ya. Dia sebenarnya juga verb. Cuma bedanya dengan verb yang lain, auxiliary verb ini dia selalu butuh verb lain setelahnya. Dan auxiliary itu dibagi menjadi 4 keluarga, yaitu yang pertama ada do, does, did. Setelahnya harus verb 1. Kemudian yang kedua ada to be, is, am, are, was, were, be, been, being. Nah, kalau to be ini boleh diikuti verb ing, boleh diikuti verb 3. Ya, teman-teman tergantung aktif atau pasif. Oke. Kemudian yang berikutnya have, has, said, dia harus diikuti verb 3 setelahnya. Dan yang terakhir ada modal, yang mana modal ini setiap kata artinya masing-masing beda, teman-teman. Tapi apapun modalnya, setelahnya harus verb 1. Seperti itu. Nah, kemudian balik lagi ke adverb ya. Bagaimana dengan adverb yang menjelaskan selain predikat? Misalnya adverb menjelaskan adjektif. Nah, seperti yang kita tahu, adjektif kemarin bisa menjelaskan kata benda dan tempatnya nempel dengan kata bendanya. Nah, ketika adjektif menjelaskan kata benda seperti ini mau disisipi dengan adverb nggak apa-apa, teman-teman. Jadi keterangan atau adverb itu boleh di sebelumnya adjektif, boleh juga di tengah-tengahnya. Jadi di antaranya determiner sama deskriptif juga boleh. Atau ketika dia menjelaskan kata benda, adverb itu tempatnya di setelahnya. Oke. Nah, jadinya nanti kalau ditulis rumus seperti ini. Jadi adverb, adjektif yang determiner, adverb lagi, adjektif yang deskriptif, kemudian noun, kemudian adverb. Seperti itu.
Kemudian adjektif ada yang bisa berdiri sendiri, yaitu yang dari deskriptif ya, teman-teman. Ketika adjektif jenis deskriptif ini berdiri sendiri, mau dijelaskan menggunakan adverb boleh. Tempatnya di sebelum atau di setelahnya tergantung jenis adverbnya. Bahkan adverb sendiri atau keterangan itu bisa dijelaskan dengan adverb yang lain. Tergantung jenisnya yang menjelaskan siapa, yang dijelaskan siapa. Seperti itu. Dan yang terakhir ada keterangan yang dibuat dari kelas kata lain, teman-teman, yaitu preposisi. Preposisi itu fungsinya hanya membuat atau membentuk keterangan, cuman dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus punya kata benda setelahnya, ya. Atau bisa dibilang setelah preposition harus kata benda. Harus ada kata benda untuk dirubah jadi keterangan. Nah, semua preposition harus diikuti kata benda kecuali satu, yaitu to, teman-teman. Kalau to boleh diikuti verb 1. Nah, tapi apapun itu, entah to, verb 1, entah preposition yang lain dengan noun, dia adalah keterangan. Dan keterangan jenis ini ketika menjelaskan kata lain, tempatnya adalah di setelah kata yang dijelaskan. Jadi yang dijelaskan dulu baru preposisi. Seperti itu. Oke. Nah, berarti kita sudah menemukan ketujuh kelas kata. Setelah kita belajar ketujuh kelas kata, kita belajar penggunaan kata yang unik, yaitu yang pertama ada bedanya really sama very. Sebenarnya ke very-nya ya, teman-teman. Jadi very itu tidak bisa menjelaskan kata kerja. Oke, yang bisa adalah yang really. Seperti itu. Kemudian special word yang berikutnya, kemarin kita juga belajar enough ya, cukup. Nah, cukup ini kalau dia menjelaskan kata benda, tempatnya adalah di sebelum kata bendanya. Jadi enough dulu baru kata benda. Tapi kalau yang dijelaskan enough ini selain kata benda, tempatnya adalah di setelahnya. Ya. Jadi kata yang dijelaskan dulu baru enough, seperti itu. Dan enough ini tidak bisa menjelaskan kata lain yang artinya sama-sama cukup. Jadi sufficient enough itu dianggap pemborosan. Adequate enough juga dianggap pemborosan. Ya teman-teman. Kemudian special word yang berikutnya penggunaan ever. Artinya pernah. Dia tidak bisa dipakai di kalimat positif biasa. Dia hanya bisa di kalimat yang ada superlatifnya atau yang paling. Kemudian di kalimat tanya juga boleh pakai ever. Walaupun kalimat tanya tidak pernah dipakai di soal structure TOEFL ya. Jadi hanya pengetahuan untuk pengetahuan teman-teman saja. Kemudian negatif, kalimat negatif juga boleh pakai ever. Terus di kalimat yang ada kata hubung if-nya juga nggak apa-apa pakai ever. Ya teman-teman. Dan yang terakhir special word, sebenarnya bukan special word tapi membedakan kelas katanya ini mereka ya. Karena mereka mirip-mirip. Tapi kelas katanya beda, otomatis fungsinya juga beda di kalimat. Yang pertama ada nor, dia anggotanya fanboys. Berarti dia kelas katanya conjunction atau kata hubung. Kemudian ada no, dia adalah teman-temannya 1, 2, 3, 4 itu teman-teman. Jadi penanda jumlah bendanya. Nah, karena dia menjelaskan benda, berarti dia adalah kata sifat yang dia masuk ke dalam determiner. Berikutnya ada not. Not itu artinya adalah tidak atau bukan, kelas katanya keterangan ya atau adverb. Dan yang terakhir ada noun, yang mana dia adalah kata ganti atau pronoun. Fungsinya sama kayak noun atau kata benda. Cuman bedanya kalau pronoun ini dia tidak boleh ditambahi kata sifat atau tidak bisa ditambahi adjektif seperti itu. Nah itu setelah kita belajar special word ya, kita juga belajar mengenai paired words atau gandengan kata. Jadi di soal structure TOEFL itu ada yang cara menjawabnya itu cukup kita menemukan kata gandengannya aja. Jadi kalau ada kata itu berarti gandengannya itu. Kalau ada kata itu berarti gandengannya itu, seperti itu. Yaitu yang pertama di conjunction kita punya not only but also. Kemudian ada either or. Kemudian ada neither nor atau whether or atau neither dan neither nor ya maksud saya. Jadi selain either gandengannya or itu ada whether, teman-teman. Kalau nor gandengannya cuma neither ya, sorry. Kemudian ada both and, itu untuk conjunction. Dan berikutnya gandengan kata ada di perbandingan juga. Jadi yang pertama ada as. Dan hati-hati as di sini yang bukan yang as artinya sebagai, bukan teman-teman. As di sini artinya sama. Jadi sama dengan. Cara membedakannya kalau as setelahnya ada kata bendanya berarti itu artinya sebagai. Tapi kalau as di situ dia cuma diikuti kata sifat atau kata keterangan saja, nah berarti itu artinya sama. Seperti itu. Nah, nanti gandengannya ya as kalau yang artinya sama ya, sama dengan, seperti itu. Kemudian ada more than, lebih dari. Kemudian ada yang paling yaitu the most, nanti gandengannya of, in atau among. Dan yang berikutnya ada preposition dan adverb. Yang pertama ada from to, dari hingga atau sejak hingga. Between and,
di antara dan. To yang O-nya 2 ya, teman-teman, artinya terlalu, gandengannya to verb 1, atau enough artinya cukup, gandengannya juga to verb 1. Kemudian ada so that, so-nya artinya sangat, that-nya artinya sehingga. Berikutnya ada such that, such sama artinya such itu sangat, that-nya sehingga. Bedanya sama so adalah kalau so cukup diikuti kata sifat baru diikuti that. Tapi kalau such dia harus diikuti kata benda dulu baru diikuti that, teman-teman. Jadi harus ada kata bendanya dulu. Kemudian yang berikutnya ada such as. Nah, ini beda arti, teman-teman. Such di situ artinya beberapa, as-nya artinya seperti. Dan yang terakhir ada ungkapan urutan atau ordinal ya. Contohnya the first, the second, the next, the last, the fourth, the tenth, the ninth, kayak gitu. Nah, nanti gandengannya adalah to verb 1. Seperti itu. Nah, itu adalah materi kita dari hari pertama sampai hari ke-8. Sebelum kita lanjut ke struktur bagian kedua yaitu error analysis, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman, silahkan. Gak ada ya, clear ya? Oke, kalau clear kita lanjut ke error analysis. Jadi sebenarnya error analysis ini mirip kita kayak review review pelajaran mengenai kelas kata, teman-teman. Nah, cuman bedanya nanti di error analysis teman-teman tidak diminta untuk melengkapi kalimat. Jadi teman-teman sudah dikasih satu kalimat utuh. Kemudian di kalimat utuh itu ada 4 yang digarisbawahi. Bisa berupa kata atau berupa frase. Nah, teman-teman disuruh milih dari keempat itu salah satu ada yang salah. Nah, yang salah yang mana? Seperti itu. Entah kesalahan penggunaan kelas kata, entah kelas katanya udah benar tapi bentuk katanya yang salah. Jadi vocab di sini benar-benar dipakai, teman-teman. Ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau teman-teman dapat vocab baru, misalkan teman-teman merasa kurang, ditulis saja. Saya juga masih nyatet vocab-vocab baru ketika saya nonton film, mengerjakan soal buat latihan dan seterusnya. Seperti itu. Kita koleksi ya, teman-teman, vocab-vocab yang baru. Oke, lanjut langsung ke error analysis. Jadi error analysis yang saya bilang tadi, dia merupakan bagian kedua dari soal structure TOEFL, yaitu nomor 16 sampai 40. Oke. Dan sebelum kita ke penjelasannya, kita main-main dulu ya, kita pemanasan dengan error analysis di dalam kalimat, teman-teman. Contoh kalimat pertama nih, saya misalkan punya kalimat Albert Einstein did not work at the hospital. Adakah yang tahu, teman-teman, yang salah itu di kata apanya di situ? Oke, good. Di chat ada yang menjawab work. Nice. Ya, betul. Yang salah adalah work-nya, teman-teman. Nah, sekarang saya ganti pertanyaannya. Kenapa work salah? Atau petunjuknya teman-teman di kata apa? Iya, ada kata did ya, teman-teman. Oke, jadi ada auxiliary did. Masih ingat ketika kita membahas auxiliary did, do does did ya, bukan cuma did, tapi do does did itu harus gandengannya verb 1. Nah, berarti yang salah adalah verb worked. Di situ harusnya kita ganti jadi verb work. Jadi ed-nya kita hapus. Karena did harus diikuti verb 1. Jadi nanti yang benar adalah Albert Einstein did not work at the hospital. Albert Einstein dulu tidak bekerja di rumah sakit tersebut. Kalau diartikan seperti itu. Contoh lain, contoh kedua, caranya sama. Coba nanti teman-teman cek, di situ ada kata atau kelas kata yang salah, teman-teman. Ada yang tahu kelas kata yang salah atau kata yang salah di sini yang mana? Produce. Produce harus diganti dengan apa? Kalau produce salah? To produce. Oke, to produce. Nah, sekarang mari kita analisa. Kalau produce ini kita ganti menjadi to produce, coba dicek ini teman-teman. Apa namanya? Predikatnya ada nggak nanti? Nggak ada ya. Berarti kalau misalkan seperti itu, artinya yang salah bukan itu, teman-teman. Oke, atau mungkin membetulkannya bukan begitu, seperti itu. Tapi memang yang salah bukan di produce-nya. Kalau produce ini kita ganti, nanti predikatnya malah hilang. Ada yang tahu yang salah di kata apa, teman-teman? Nggak apa, dicoba dulu. Kita harus berani benar dulu. Di situ ada kata an, teman-teman.
An itu adalah artinya seekor. Seekor itu kata bendanya harus tunggal. Ya, jadi kalau ada an, e atau an, itu penanda kalau kata bendanya nanti harus tunggal. Seperti itu. Jadi il nggak ada masalah. Kemudian ables. Nah, kata sifat, teman-teman itu nggak boleh ditambahkan s. Kata sifat misalkan beautiful, cantik, itu nggak ada beautiful. Kemudian mahal, expensive, expensives, itu nggak ada, teman-teman. Yang bisa ditambahkan s itu cuma dua, yaitu kata benda untuk jamak, kemudian kata kerja. Itu bisa ditambahkan s ketika subjeknya tunggal. Nah, able itu kata sifat, nggak bisa ditambahkan s, teman-teman. Tapi benar, yang salah adalah kata able-nya. Nah, mungkin gini, teman-teman nanti itu nggak diminta untuk membenarkan. Ya, jadi tahap pertama teman-teman cek dulu yang salah yang mana. Masalah teman-teman tahu benar atau enggaknya urusan belakangan. Karena teman-teman nggak disuruh membenarkan. Ya, karena kita belajar aja ini. Jadi kita benerin aja. Kenapa kok salah, harusnya gimana. Tapi nanti ketika teman-teman tes, jangan khawatir. Teman-teman nggak diminta untuk mencari benernya apa. Hanya mencari yang salah yang mana. Seperti itu. Tapi benar ya, yang salah adalah kata able. Jadi alasannya seperti ini, teman-teman. Able di sini artinya mampu, yang mana dia adalah kata sifat. Nah, mampu di sini menjelaskan kata apa? Kalau saya bilang seekor belut listrik mampu menghasilkan listrik. Nah, mampu di situ menjelaskan kata apa, teman-teman? Ya, bisa di situ menjelaskan kata apa? Bisa atau mampu di situ? Kalau saya bilang ya, sifatnya di sini menjelaskan. Kalau saya bilang nih satu kalimat, teman-teman jangan melihat kalimat ini ya, perhatikan yang saya ucapkan. Seekor belut listrik mampu menghasilkan listrik. Mampu di situ menjelaskan kata apa, teman-teman? Dia menjelaskan menghasilkan ya, teman-teman, namanya aja mampu menghasilkan. Nah, mampu menghasilkan berarti mampu ini menjelaskan kata menghasilkan, teman-teman. Oke. Nah, menghasilkan di sini kata kerja. Kata kerja itu tidak bisa dijelaskan pakai kata sifat. Nah, yang bisa menjelaskan kata kerja itu cuma dua, teman-teman. Yang pertama yaitu kata kerja itu sendiri, namanya auxiliary ya. Jadi auxiliary itu bisa menjelaskan verb. Bahkan auxiliary memang harus ada verb setelahnya. Atau kalau nggak auxiliary ya keterangan. Tapi kebetulan ada auxiliary di keluarganya modal yang artinya sama dengan able, yaitu dapat atau mampu. Ada yang tahu kata apa itu yang artinya dapat atau mampu selain able, teman-teman? Ya, that's right. Kata can ya. Jadi di situ harus kita ganti able-nya menjadi kata yang artinya sama. Tapi kelas katanya yang bisa menjelaskan kata kerja produce yaitu can, teman-teman. Oke, jadi harusnya an electric eel can produce electricity. Seekor belut listrik mampu menghasilkan listrik. Nah, kalau kita ganti tadi able to produce sama, tidak ada predikat. Misal kita tambah is able produce sama, able tidak bisa menjelaskan produce, teman-teman, tetap salah. Seperti itu. Nah, caranya ya sudah kita ganti aja. Can kita ganti, able kita ganti jadi can. Artinya sama-sama dapat. Cuman dia beda kelas kata ya. Lanjut contoh ketiga, coba lagi teman-teman. Nah, kalau di soal ini ada yang pemborosan. Si pembuat soal ini menambah-nambahi kata yang tidak perlu. Ada yang tahu kata apa yang pemborosan, teman-teman? Atau harus kita hapus di situ? Ya, that's right. Kata most ya. Karena sudah ada kata best. Best itu artinya yang paling baik atau terbaik. Maka nggak perlu pakai most lagi. Double pemborosan. Jadi nanti kita hapus saja jadinya he is the best PUBG mobile player in the world, for example. Kemudian contoh keempat, teman-teman. Nah, kalau di contoh keempat ini si pembuat soal itu membalik dua kata, itu dibalik, posisinya jadi kebalik. Ada yang tahu yang kebalik itu kata apa sama apa? Ya, yeah, that's right. New method ya. Karena ini adalah materi hari ke-6. Kalau adjektif menjelaskan kata benda dan adjektif itu hanya berupa kata saja, maka tempatnya adalah di sebelum kata bendanya. Jadi adjektif dulu baru noun. Nah, sedangkan di nomor 4 ini ada noun method baru diikuti kata sifat new. Kebalik ya, teman-teman. Jadi harusnya adalah the new method was proven to be effective. Seperti itu.
Dan contoh terakhir ini yang paling sulit, teman-teman. Jadi jenis soal yang paling sulit, walaupun sekalinya keluar cuma 2 paling banyak. Tapi paling sering itu cuma 1 soal di tes, ketika teman-teman tes, seperti itu. Nah, ini si pembuat soal itu menghapus satu kata di dalam kalimat tersebut. Adakah yang tahu yang dihapus itu mungkin kata apa? Di mana, teman-teman? Ya, that's right. Jadi harusnya one of the most ya, teman-teman. Karena kalau nggak ada of di situ, nanti subjeknya double. Ada kata ganti one, ada kata benda the most important skills. Ya, berarti nggak bisa. Maka kalau ada kata benda di apa namanya? Di dua kata benda di satu posisi seperti ini, biar nggak double subjeknya, kita rubah jadi keterangan. Caranya tambahkan aja preposisi di sebelumnya kata benda yang kedua. Seperti itu. Jadi nanti one of the most important skills to acquire is communication. Apalagi di situ predikatnya pakai is. Berarti subjeknya yang one ya, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan salah satu kemampuan-kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Oke, dan untuk jenis error analisis atau struktur bagian kedua yang paling sering keluar, itu adalah jenis nomor 1 sama 2, teman-teman. Untuk nomor 3 sampai 5, yaitu penambahan kata yang nggak perlu, kemudian pembalikan, dan penghilangan kata. Itu hanya paling banyak keluar cuma 2. Dalam satu tes itu pasti paling banyak cuma 2. Yang lainnya itu sisanya di error analisis itu yang nomor 1 sama 2. Kalau uannya dihilangkan aja gimana, Sir? Nah, kalau uannya dihilangkan tetap salah. Kenapa? Karena nanti misal ya, teman-teman, saya tutup dulu biar teman-teman nanti kelihatan. Nah, misalkan uannya ini saya hapus. Nah, nanti kata benda di subjek itu adalah kata skills, kata bendanya. Nggak bisa kenapa? Karena predikatnya pakai is. Kecuali kalau predikatnya pakai are bisa. The most important skills to acquire are communication, kemudian apa gitu bisa. Tapi kalau uannya kita hapus, nggak bisa. Seperti itu. Karena nanti secara subjek predikat dia nggak match. Tidak deals with each other. Seperti itu. Oke, that's good question. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke teorinya atau penjelasannya. Jadi error atau kesalahan yang saya bilang tadi itu dibagi menjadi 4 jenis di error analisis atau struktur bagian kedua. Yang pertama ada yang namanya misformation dari kata for atau format, artinya bentuk. Nah, formation itu pembentukan. Kalau ada miss-nya itu artinya salah. Jadi pembentukan yang salah. Nah, pembentukan yang salah itu maksudnya entah kelas katanya yang salah atau kelas katanya sudah benar tapi bentuknya yang salah. Nah, maksudnya gimana kelas katanya benar tapi bentuknya salah? Seperti yang kita ketahui, misalkan kata benda atau noun. Noun itu banyak teman-teman jenisnya. Ada kata benda tunggal, ada kata benda jamak. Nah, ada kata benda yang nggak bisa dijamakkan. Dia selalu tunggal, namanya uncountable atau kata benda yang nggak bisa dihitung. Nah, kata benda juga ada yang berupa manusia, ada juga yang berupa selain manusia. Contohnya nih, misalkan electricity itu adalah benda mati, artinya listrik. Tapi kalau electrician, artinya tukang listrik atau apa ya, bahasa Indonesia yang enak ya, teknisi listrik. Seperti itu, electrician. Misalkan piano, piano itu kata benda mati. Kalau pianist, nah itu kata benda orang, orang yang memainkan pianonya. Mathematics atau maths itu adalah kata benda mati, mathematician itu adalah orangnya. Library itu benda mati, librarian orangnya, dan seperti ini. Jadi kata benda itu walaupun noun, cuma noun itu bentuknya banyak, teman-teman. Seperti itu. Jadi nanti makanya saya bilang tadi di awal, makna itu di sini sangat menentukan, ya. Kemudian yang kedua, selain misformation, nah sebelum kedua gini, saya lupa, misformation ini paling sering keluar, teman-teman. Jadi dari 25 soal di error analysis nomor 16 sampai 40, misformation ini menghabiskan sekitar 80 sampai 90% soalnya. Nah, sisanya nanti berarti yang 3 di bawah ini ya, yaitu addition. Addition itu adalah penambahan kata yang tidak perlu atau pemborosan kata ya.
Kemudian yang berikutnya ada misordering, pembalikan kata. Jadi si pembuat soal itu membalik dua posisi kata. Dan yang paling umum memang itu teman-teman, adjektif sama noun. Ya, itu paling umum walaupun ada juga yang lain. Misalkan preposition sama noun, preposition sama pronoun, kemudian ada keterangan sama kata yang dijelaskan. Nah, itu biasanya dibolak-balik, tapi yang paling sering memang adjektif sama noun. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada omission. Omission ini adalah penghilangan kata yang seharusnya ada. Jadi si pembuat soal menghapus satu kata yang harusnya ada di soal dan penting seperti itu. Nah, kita rinci satu-satu. Untuk misformation yang saya bilang tadi, jadi ini paling sering keluar di soal error analisis, paling banyak soalnya dan pasti keluar, teman-teman. Apa namanya? Ada dua, jadi ada yang kelas katanya salah, harus kita carikan kelas kata lain yang artinya sama, atau kelas katanya sudah benar tapi bentuknya yang salah. Ya, jadi atau namanya kalau yang kelas katanya salah itu derivational, hanya nama, teman-teman nggak perlu ingat-ingat. Kemudian yang kedua, yang kelas katanya sudah benar tapi bentuknya yang salah itu inflectional. Nah, untuk contohnya yang tadi, kelas katanya yang salah itu yang an electric eel able produce electricity. Nah, itu kalau kita mau membenarkan, able-nya kita carikan kelas kata lain yang artinya sama-sama able. Kemudian kalau yang kelas katanya sudah benar tapi bentuknya yang salah yaitu tadi worked tadi di kalimat Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, di situ karena ada did itu harusnya bukan pakai worked ya, walaupun sudah benar worked itu kata kerja tapi bentuknya yang salah. Jadi bukan verb ed tapi verb 1 karena ada did. Nah, untuk contoh lain mungkin yang kelas katanya salah seperti ini, teman-teman. My cat died yesterday. Kucingku mati kemarin. Nah, kalau diartikan enak-enak aja, tapi kalau kita cari predikat di kalimat ini tidak ada, ya. Nah, kebetulan ada kata lain yang artinya sama-sama sama mati, tapi dia kata kerja supaya bisa jadi predikat, yaitu kata die, tulisannya DIE, teman-teman. Nah, karena ada yesterday lampau, kita cari verb 2-nya jadinya died. Jadi my cat died yesterday. Nah, ini lebih benar karena ada predikatnya. Kalau yang atas itu nggak ada predikatnya. Terus misalkan yang atas itu saya tambahkan was aja boleh nggak, Sir? Nggak apa-apa, teman-teman. Karena untuk membenarkan itu teman-teman boleh pakai cara apapun, tapi hanya bisa kita melakukan satu langkah saja ya. Satu penambahan, satu penukaran tempat, atau satu penghilangan gitu aja. Jadi misalkan kita tambahkan dua kata udah nggak bisa. Kalau gitu berarti semua pasti bisa. Yang digaris bawahi semua itu misalkan langkahnya lebih dari satu pasti semua bisa jadi benar, teman-teman. Oke. Nah, jadi untuk membenarkan ketika kita mau membenarkan langkahnya cuma satu, seperti itu. Kemudian kalau yang inflectional atau kelas katanya itu sudah benar tapi bentuknya yang salah, contohnya seperti ini. Many wild animal are endangered today. Nah, adakah yang tahu kata yang salah di kata apa, teman-teman? Di situ penunjuknya kata many sama kata are. Nah, di situ saya kasih petunjuk. Kata yang salah di kata apa? Ya, that's right. Animal ya, harusnya apa, teman-teman? Bukan animal tapi animals ya. Jadi harusnya animals atau jamak karena ada many atau banyak dan predikatnya pakai are. Jadi sudah benar di situ kata benda sebagai subjek, cuma kata bendanya kita butuh yang jamak karena ada kata many artinya banyak. Nah, untuk menjamakkan kata benda kita biasanya cukup tambahkan s atau is. Seperti itu. Oke, itu tadi misformation. Diingat-ingat misformation ini paling sering keluar, paling banyak soalnya di soal error analisis. Kemudian selain misformation ini yang keluarnya cuma paling banyak dua ya, teman-teman. Yang pertama ada addition atau pemborosan kata. Contohnya yang he is the most best tadi, ya harusnya he is the best saja. Nah, contoh lain adalah the our manager wants to see you. Nah, di situ ada dua determiner. Kalau teman-teman masih ingat ketika kita belajar adjective di chapter ke-6, ada determiner yang saya kotakin oranye, yaitu the, an, kemudian those, that, this, sama this, kemudian ada kepemilikan. Nah, kenapa saya kotakin oranye? Karena kita hanya bisa milih salah satu saja di dalam satu frase atau di dalam satu posisi kalimat. Nah, di situ ada dua determiner di dalam satu posisi kalimat. Jadi itu pemborosan. Jadi harusnya bukan the our, tapi salah satu kita hilangkan. Jadi boleh kita bilang our manager wants to see you atau the manager wants to see you. Intinya harus dihilangkan salah satu karena itu dua-duanya determiner. Seperti itu.
Lanjut lagi, selain addition yang cuma keluarnya paling banyak 2 itu ada misordering ya, teman-teman. Yaitu pembalikan posisi kata. Contohnya adalah the actor main forgot the script. Nah, itu ada kata benda actor, ada kata sifat main, itu dibalik. Harusnya the main actor forgot the script. Seperti itu. Dan yang terakhir yang paling banyak keluar itu 2 soal, itu adalah omission ya, teman-teman. Omission itu penghilangan kata yang harusnya ada. Contohnya tadi yang one the most important harusnya one of the most important skills. Seperti itu. Nah, contoh lain adalah man hit into that tree last night. Kalau diartikan pun gak enak. Pria menabrak pohon itu tadi malam. Gak enak kalau diartikan teman-teman. Jadi man di situ harus dijelaskan pria yang mana. Nah, harus kita tambahkan determiner sebelumnya. Ya, jadinya a man hit into that tree last night. Jadi kita kehilangan tadi. Artinya seorang pria menabrak pohon itu tadi malam. Kalau saya ganti the boleh nggak, Sir? Nggak apa-apa. The man hit into that tree last night. Pria itu menabrak pohon itu tadi malam. Bedanya kalau pakai orang yang kita ajak omong nggak tahu orangnya yang mana. Kalau pakai the, orangnya jelas. Yang kita ajak omong paham atau ngerti maksudnya man di situ yang mana. Seperti itu. Nah, mungkin untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti teman-teman dikasih 1 kalimat utuh, kemudian ada 4 yang digarisbawahi, kemudian teman-teman disuruh nyari yang salah di antara 4 ini. Caranya kalau saya tarik dari depan, teman-teman. Jadi sambil kita analisa subjek predikat sambil dibatin aja ya, maksudnya di ini aja, itu ada subjek predikat sudah lengkap. Kemudian ada to. To itu adalah keterangan. Dia itu degree, adverb of degree. Teman-temannya very, temannya really, temannya rather, more, most. Fungsinya cuma bisa menjelaskan kata sifat atau kata keterangan. Kita cek kata setelahnya. Ternyata benar kata setelahnya adalah kata sifat. Berarti secara kelas kata, to ini nggak ada masalah, teman-teman. Cek lagi ke belakang. Nah, ternyata setelahnya soft, kita nabrak dengan kata that. Yang mana kita harus balik lagi ke to tadi. To itu gandengannya bukan that, teman-teman. Ya, yang gandengannya that itu adalah so. Materi hari ke-8 kemarin, paired words atau gandengan kata. Jadi yang salah yang alpha, to itu harus kita ganti jadi so. Jadi secara kelas kata mereka sama ya. Keterangan adverb of degree, caranya bilang sangat atau terlalu atau agak atau lebih atau paling, intinya degree, tingkatan. Seperti itu. Cuman dia nggak bisa pakai to karena gandengannya salah. Harusnya pakai yang so. Jadi gypsum is so soft that it is easy to scratch it with a fingernail. Kalau diartikan, gips itu sangatlah lunak sehingga mudah untuk menggoresnya hanya dengan kuku jari saja. Seperti itu. Nah, dari contoh soal pertama, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman. Nggak ada ya. Kalau nggak ada lanjut ke nomor berikutnya, contohnya ya. Caranya sama, tarik dari depan, di situ yang A itu be itu verb 1 dari to be ya. Untuk tahu apakah benar nggak kita butuh verb di sini, kita cek sebelumnya. Ada may, itu auxiliary. Auxiliary selalu butuh verb setelahnya. Berarti be nggak ada masalah untuk kelas katanya. Dan be ini verb 1 ya teman-teman. May ini modal memang harus diikuti verb 1. Berarti be nggak ada masalah. Nah, di setelahnya ada verb 3, berarti auxiliary be di sini udah benar, teman-teman. To be diikuti verb 3 nggak apa-apa. Ya. Kemudian berikutnya ada the. The ini apa namanya? Adjektif, dia fungsinya menjelaskan kata benda. Nah, setelahnya ada kata benda rise, ya teman-teman, berarti the nggak ada masalah. Kemudian and itu fanboys menghubungkan dua yang sama. Sebelumnya rise kata benda, setelahnya ada fall itu juga kata benda. Jadi rise sama fall itu bisa jadi kata kerja, bisa jadi kata benda. Di sini posisinya mereka kata benda, teman-teman. Oke, berarti nggak ada masalah and. Nah, yang salah adalah di kata intensified. Cara kok bisa tahu salahnya? Sebelumnya ada preposisi. Ada yang masih ingat setelah preposisi harus diikuti apa, teman-teman, untuk dirubah jadi keterangan? Ya, noun ya atau kata benda. Nah, berarti di situ yang salah intensified, itu verb 3 atau verb 2. Nah, itu kita harus rubah jadi kata benda. Jadinya intensification. Seperti itu. Jadi in intensification of sounds. Nah, kalau diartikan cadence mungkin dianggap
kenaikan dan atau bisa dianggap kenaikan dan penurunan dalam penguatan suara atau nada. Seperti itu. Oke, contoh lagi ketiga, contoh terakhir, caranya sama teman-teman. Nah, kalau misalkan ada di antara 4 yang digarisbawahi, nah ada 2 atau lebih yang digarisbawahi berupa frase seperti ini, teman-teman cek dulu yang berupa frase. Ya, karena kalau saya menandai soal misordering itu seperti itu. Umumnya misordering itu, teman-teman, 2 berupa kata digarisbawahi, yang 2 sisanya itu berupa frase seperti ini. Nah, saya cek dulu frasenya karena kemungkinan besar dia adalah misordering. Atau kalau nggak gitu omission, kalau nggak gitu addition, seperti itu. Ya, nah benar saja ternyata di depan itu ada kata benda sitis, setelahnya kata sifat major. Major itu sama dengan large, sama kayak big, artinya besar. Oke, nah berarti ini kebalik teman-teman, misordering. Jadi harusnya bukan most cities major, tapi most major cities. Oke, jadi most major cities in the United States have at least one daily newspaper. Kalau diartikan, hampir semua kota-kota besar di Amerika Serikat memiliki setidaknya satu koran harian. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh tadi, mungkin adakah yang ingin ditanyakan sebelum ke latihan soal buat teman-teman? Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada seperti biasa, di sini ada satu soal. Oh ya, sir, yang tadi intensified itu kata apa ya? Oke, jadi um, intensified, intensified itu verb, pokoknya ada ed-nya ya, teman-teman. Dia adalah verb. Kalau nggak verb 2 ya verb 3. Seperti itu. Atau kata benda itu sebenarnya bisa ditambah ed, tapi dia berubah kelas kata, teman-teman. Jadi nanti kata sifat. Nah, tapi tetap in itu nggak boleh kata sifat setelahnya. Ya, dia selalu butuh kata benda setelahnya. Berarti itu bukan, kita nggak butuh intensified di situ. Seperti itu. Jadi kalau ditanya kelas katanya apa, itu verb. Entah verb 2 atau verb 3. Seperti itu. Lanjut ya, teman-teman. Nah, di sini ada satu soal. Seperti biasa, waktunya 30 detik. Dicoba dulu. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Oke, ada jawaban belts. Mari kita cek, cari dari depan dulu. Nah, di situ ada 2 kata benda di subjek, time zone, tapi dia satu kesatuan ya, teman-teman. Jadi time zone itu time-nya non-adjunct. Jadi nggak ada masalah, artinya zona waktu. Zona waktu itu kalau di Indonesia kita punya 3 ya, WIB, WITA, sama WIT. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, nah di situ ada irregular, kata sifat ya, teman-teman. Kita cek kata sebelumnya. Nah di situ to be diikuti kata sifat nggak apa-apa, nggak ada masalah. Setelahnya ada kata benda belts, berarti kata sifat menjelaskan kata benda. Irregular nggak ada masalah, teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada belts, itu kata benda. Ada S-nya, jamaknya. Kita cek dulu jamaknya di sini udah benar belum. Caranya kita tarik ke depan sampai frasenya paling depan. Itu ada penanda jumlah yaitu teman-teman. Ini artinya sebuah, seorang, seekor, pokoknya satu ya, artinya. Oke, otomatis kata bendanya harus tunggal. Otomatis yang salah ya sudah belts itu. Jadi harusnya bukan belts pakai S tapi belt tunggal. Oke, nanti kalau diartikan zona waktu merupakan sebuah sabuk eh, dari utara ke selatan yang agak tidak beraturan, yang membentang dari kutub ke kutub. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Ke nomor berikutnya, dicoba lagi, jangan takut benar, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya, teman-teman. Kemudian kita bahas, silahkan. Oke, ada a like, mari kita cek. Tarik dari depan, nah ada a like di depan. Nah, a like ini kata sifat, teman-teman. Kata sifat tidak boleh tidak boleh diikuti objek setelahnya. Yang boleh diikuti objek cuma dua, kata kerja atau preposisi. Nah, a like di sini dia diikuti kata benda baru ya, karena ada determiner di situ. A chicken. Kalau determiner itu pasti memulai noun phrase baru, teman-teman. Atau kata benda baru. Berarti sebelumnya itu beda. Seperti itu. Nah, kata sifat itu nggak bisa. Yang bisa di sini kita nggak bisa isi verb ya, karena tempatnya di paling depan. Nah, berarti di situ kita hanya bisa mengisi preposisi. Ada preposisi yang artinya mirip dengan a like. Sama-sama artinya mirip, yaitu adalah like. Oke, jadi kita masukkan like di situ. Jadi like a chicken, the grouse has four toes with the hind one raised above the ground. Kalau diartikan mirip kayak ayam, mentok itu memiliki 4 jari kaki dengan satu bagian belakang itu mencuat ke atas tanah. Jadi arahnya ke atas bukan ke bawah. Seperti itu. Oke, lanjut ya, teman-teman. Next, number berikutnya dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya di chat ya, teman-teman. Oke, reason kurang S. Baik, mari kita cek. Tarik dari depan dulu, ada kata every, artinya setiap. Setiap ini kata bendanya harus tunggal ya, teman-teman, setelahnya. Dan benar saja di situ year, itu tunggal. Berarti every nggak ada masalah. Nah, every ini boleh diikuti kata benda jamak ketika sebelum kata bendanya itu ada penanda jumlah lagi. Jadi misalkan setiap 2 minggu, nah itu every 2 weeks, itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada to atau nggak ada penanda lagi, cuma every diikuti kata bendanya harus tunggal. Contohnya di situ every year. Itu udah benar every-nya berarti. Kemudian Colorado is visited, visited verb 3, karena ada to be sebelumnya pasif, setelahnya nggak ada objeknya. Visited nggak ada masalah. Kemudian ada conjunction who itu menjelaskan kata benda manusia ya. Dan memang benar sebelumnya ada kata benda manusia, nggak ada masalah berarti who-nya. Kemudian, nah yang salah adalah kata reason. Di situ sebelum kata reason ada kata a variety of, itu satu kata, teman-teman. Sama kayak a lot of, sama kayak a number of. Nah, kalau a variety of itu artinya beragam. Namanya beragam, berarti kata bendanya harus jamak, ya. Berarti harusnya bukan reason tapi reasons. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba lagi, teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas ya. Silahkan teman-teman. Oke, ada jawaban many. Many, mari kita cek. Tarik dari depan itu ada kata many. Nah, many of itu harus ada the-nya ya, atau teman-temannya the. Kalau di sini temannya the, teman-temannya itu kepemilikan, ada tanda petik S-nya. Nah, tapi many ini harus diikuti many of the ya, harus diikuti kata benda yang bisa dihitung dan jamak. Sedangkan di situ setelahnya many ada wealth, itu nggak bisa dihitung, teman-teman. Nah, tapi wealth-nya juga digarisbawahi. Nah, berarti dia kemungkinan juga salah. Jadi entah salah satu yang salah, entah many yang salah, berarti ini harus jamak, atau wealth-nya yang salah. Uh, sorry, entah many-nya yang salah harus diganti pakai much gandengannya well, atau wealth-nya yang salah harus kita jamakkan. Cari kata benda yang bisa dijamakkan. Nah, cara menentukannya berarti kita cek predikat saja.
Karena subjek itu sama predikat nyambung, teman-teman. Nah, predikatnya di situ pakai is, berarti subjeknya harus tunggal. Berarti wealth nggak ada masalah, yang salah adalah many-nya. Ya, berarti many itu kita harus ganti pakai much. Artinya sama-sama banyak ya, teman-teman, tapi much itu untuk kata benda yang nggak bisa dihitung. Salah satunya kata wealth. Seperti itu. Oke, berarti jawabannya yang alpha. Good job. Lanjut lagi ya, teman-teman, ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Silahkan. Oke, belum ada jawaban. Nggak apa-apa, kita cek bersama aja teman-teman. Kalau gitu, kita cek dari depan dulu. Di situ ada knowledge. Knowledge itu kata benda, nggak bisa dihitung ya. Jadi nggak perlu atau juga nggak perlu dijamakkan dia. Jadi udah bener knowledge-nya. Kemudian that conjunction flash. Flash di situ tunggal karena ada artinya sebuah. Berarti flash nggak ada masalah. Tarik ke belakang sin itu dia verb 3 setelah to be berarti pasif dan benar saja setelahnya nggak ada objeknya. Berarti sin nggak ada masalah. Nah, yang salah adalah kata heard. Kenapa? Karena di situ ada conjunction before, subjeknya adalah a clap. Oke. Nah, berarti di situ kita butuh predikat. Ini bukan predikat, teman-teman. Heard di sini verb 3. Karena hear verb 1 mendengar itu dia butuh objek. Do you hear that? Nggak bisa kita cuma bilang do you hear? Terus kita diam, nggak bisa, teman-teman. Oke, yang bisa listen. Kalau listen bisa, are you listening? Maksudnya apakah kamu mendengarkan? Are you listening to me juga sama. Oke. Nah, tapi kalau hear ini selalu butuh objek karena di sini nggak punya objek, dia berarti verb 3, artinya bukan mendengar tapi didengar. Karena verb 3 nggak bisa jadi predikat, supaya bisa jadi predikat kita tambahkan auxiliary sebelumnya, yaitu to be, biar dia tetap jadi pasif ya. Jadi harusnya it is common knowledge that a flash of lightning is seen before a clap of thunder is heard. Seperti itu. Oke, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut benar, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya, teman-teman. Silahkan. Oke, ada yang menjawab primary. Mari kita cek bersama. Tarik dari depan dulu, di situ ada kata benda faces, jamak. Untuk mengetahui apakah kita benar pakai jamak atau tidak, di situ cek di belakangnya. Belakangnya pakai the. The itu boleh jamak, boleh tunggal, teman-teman. Berarti nggak masalah. Nah, karena dia di subjek, cek predikatnya. Predikatnya pakai have. Nah, ya, kalau di present ada dua ya, have sama has. Pokoknya pakai verb 1 atau verb SIS. Nah, kalau verbnya nggak pakai S, subjeknya yang pakai S. Nah, itu udah benar berarti. Atau kebalikannya, kalau subjeknya nggak pakai S, predikatnya yang pakai S. Nah, karena predikatnya nggak pakai S, berarti yang pakai S subjeknya. Faces nggak ada masalah. Kemudian primary itu kata sifat, menjelaskan kata divisions itu kata benda. Berarti nggak ada masalah secara kelas kata. Dan divisions itu jamak ya, jadi nggak perlu dikasih atau yang menunjukkan jumlah di situ, nggak apa-apa. Kemudian berarti primary nggak ada masalah. Time di situ kata benda nggak bisa dihitung. Setelahnya preposition of, kelas katanya kata benda nggak ada masalah. Kemudian, nah yang salah adalah kata ago, teman-teman. Karena teman-teman di situ dikasih kata for. For itu artinya selama. Ya, dan setelah for itu diikuti durasi, berapa lamanya. Bukan kapan mulainya. Kalau kapan mulainya pakainya since. Nah, untuk biar teman-teman lebih
mengerti maksud saya akan pakai 2 kalimat, teman-teman. Saya akan mencontohkan pakai kalimat saja dalam bahasa Indonesia. Misal saya punya 2 kalimat, ayah saya eh, apa ya, sudah bekerja, sudah bekerja selama, sudah bekerja di sini selama 5 tahun yang lalu. Bandingkan dengan ayah saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun. Nah, lebih enak yang bawah, teman-teman. Masa selama 5 tahun yang lalu? Namanya selama ya cukup berapa lama aja. Nanti jawabannya 5 tahun, kayak gitu. Oke, jadi yang bawah. Kalau yang pakai yang 5 tahun yang lalu itu bukan pakainya selama, tapi pakainya adalah sejak. Oke, teman-teman. Jadi petunjuknya teman-teman di sini adalah preposition for yang artinya selama. Seperti itu. Ya, jadi harusnya ago-nya itu kita hapus. Ini addition, teman-teman. Pemborosan kata. Seperti itu. Lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Ternyata sudah habis, teman-teman. Nah, kurang lebih untuk error seperti itu. Jadi sebenarnya eh, mengecek pemahaman mengenai kelas kata dalam kalimat tetap, tapi teman-teman juga harus paham arti katanya. Seperti itu, ya. Jadi vocab di sini juga sangat membantu. Jadi ketika teman-teman nanti latihan, teman-teman sudah saya bom pakai soal yang lumayan banyak. Jadi kalau sempat ada waktu tolong dikerjakan walaupun nggak harus semua ya. Sesempatnya aja. Satu untuk menambah kosakata, yang kedua untuk melatih pemahaman. Seperti itu. Nah, tapi mungkin sebelum saya tutup nih, mungkin adakah yang ingin ditanyakan dulu? Silakan teman-teman. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman latihan, butuh penjelasan apapun bisa japri saya. Nanti saya bantu lewat WhatsApp. Baik, Sir, thank boleh nggak sebelum maaf you. Nggak apa-apa, it's okay. Gimana, Mas? maaf Sir, saya mau ini dong tanya apa sih kiat-kiat atau tipsnya dalam menjawab soal yang tipe kayak gini gitu, karena kalau saya pribadi itu dari sekian jenis structure TOEFL yang agak susah itu di sini gitu Sir. Apa sih tips and triknya gitu? Oke, Makasih. good. Nah, Maaf ya sama Sir ya. teman-teman. It's alright. Jadi sebenarnya sama yang saya lakukan tadi ya ketika mencocokkan tadi. Yang pertama, kalau saya dari depan, teman-teman. Jadi cek dulu apa namanya. Di situ dia benar nggak pakai kelas kata itu. Yang pertama, teman-teman tentukan kelas katanya itu sudah benar nggak pakai kelas kata itu. Ya, misalkan salah ya kita harus, berarti udah intinya udah itu jawabannya. Karena kita cuma diminta yang nyari yang salah, teman-teman. Oke. Kemudian misalkan sudah benar nih kelas katanya kelas kata itu. Cek lagi bentuknya benar atau enggak. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan bentuknya sudah benar, kelas katanya sudah benar, ya sudah teman-teman lanjut dulu. Oke, ke yang B sama. Cek di situ sudah benar belum kelas katanya. Misalkan tadi itu kata sifat. Fungsinya kata sifat itu apa sih? Menjelaskan kata benda tempatnya di sebelumnya kata bendanya. Kita cek, ternyata sudah benar. Di situ ada kata benda divisions. Nah, berarti secara kelas kata nggak ada masalah untuk kelas kata primary. Nah, seperti itu. Mungkin untuk bentuknya, nah kata sifat kan bentuknya cuma satu, teman-teman. Ya sudah, nggak perlu dicek bentuknya. Mungkin letaknya ya, karena di sini letaknya sudah benar. Sebelumnya kata benda, ya sudah kita lanjut. Nah, ada time. Time itu kata benda, artinya waktu, dia nggak bisa dihitung, teman-teman. Yang artinya waktu ya, atau masa dia nggak, yang artinya waktu dia nggak bisa dihitung. Nah, berarti time di sini nggak boleh ditambahkan S, nggak boleh juga ditambah E. Otomatis ya sudah, time udah nggak ada masalah. Seperti itu. Nah, cek lagi ke belakang. Di situ ada ago. Kelas katanya apa? Dia keterangan. Nah, keterangan di sini menjelaskan kata apa? Misalnya seperti itu. Kalau nggak ada yang dijelaskan, ya sudah, berarti itu yang salah. Seperti itu, Mas. Kalau saya seperti itu aja. Jadi sesimpel itu yang teman-teman perlu ketahui satu di soal error analisis itu. Kelas katanya, ya. Yang kedua, bentuk kelas katanya, dan yang ketiga, maknanya atau artinya. Bahkan sebenarnya artinya itu nomor satu, teman-teman. Jadi vocab itu artinya apa yang digarisbawahi, ya. Dari situ kita akan tahu kelas katanya apa. Jadi dari makna. Seperti yang kita tahu bahasa Inggris itu satu kata artinya lebih dari satu itu banyak sekali, teman-teman. Oke. Dan biasanya juga
kelas katanya, sorry, artinya beda, kelas katanya juga beda, padahal satu kata. Contohnya kata like. Like itu bisa artinya menyukai, dia kata kerja. Like juga bisa jadi preposisi, artinya mirip. Nah, like juga bisa jadi kata sifat, teman-teman. Artinya juga mirip, tapi penggunaannya beda dengan like yang di preposition, seperti itu. Ya. Nah, untuk seperti itu teman-teman ketika belajar buka kamus nggak apa-apa. Ketika belajar ya, intinya kalau dapat sesuatu yang baru tulis. Saya pun juga seperti itu, teman-teman. Karena apa namanya? Koleksi itu nanti ketika teman-teman tulis terekam di kepala lebih lebih apa ya? Lebih lama dibandingkan kalau kita hanya ingat-ingat saja. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin syarat apa ya? Tips triksnya cuma itu aja, Mas. Nanti untuk bisa mempraktekkan tips dan trik yang saya kasih, saya harap teman-teman nanti sempatkan waktunya kalau ada waktu, terutama besok Sabtu Minggu ya. Untuk pengganti kelas saya nggak bisa Sabtu Minggu, teman-teman. Sepertinya nanti akan kita gabung di reading. Kita akan gabung materi pertemuan keberapa dengan keberapa jadi satu pertemuan. Seperti itu. Karena di reading ada pertemuan yang singkat sekali. Jadi ada pertemuan yang pendek itu bisa kita gabung jadi satu biar apa namanya? Untuk menutup yang dulu pertama saya kosong dulu seperti itu. Ya, jadi nanti Sabtu Minggu saya sarankan teman-teman latihan kalau nggak ada kesibukan. Gimana, Miss? Membantu atau memang harus ditentukan dari usaha teman-teman ya? Karena TOEFL ini apalagi cuma 1 bulan itu sangat sulit seperti itu. Tapi bisa kok pasti. Banyak yang sebelum-sebelumnya itu banyak yang bilang saya sebenarnya sebelumnya nggak pernah sampai 500 terus ngasih WA saya bilang sampai 500 lebih itu saya juga ikut senang teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi atau Ya, masih makasih, takut? Sir. Oke. Makasih. Intinya nggak usah takut salah ya teman-teman. Dicoba dulu sepemahaman teman-teman dulu. Nanti ketika butuh apa-apa, nah itu tugas saya. Teman-teman japri saya. Kalau saya nggak tahu akan saya carikan sampai temu. Karena nanti itu jadi ilmu baru juga buat saya. Pengetahuan baru juga buat saya seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan lagi yang lain? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada nanti boleh japri saja kalau ada butuh penjelasan apapun ya teman-teman. Nanti saya bantu lewat WhatsApp. Thank you so much for having me this evening guys. See you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, have a great day guys.